Oke guys, kembali lagi bersama kami di sini dari komunitas keladang.com. Jadi kebetulan kami sudah melakukan rapid test dan memang teman di sini juga sudah dinyatakan negatif. Jadi baiklah kami semua bisa dipersilakan juga untuk membuka maskernya supaya diskusi kita ini juga menjadi lebih santai. Jadi sebelum kita melanjutkan ke topik selanjutnya, di sini saya perkenalkan pada Jailani selaku dia pendiri dari komunitas Keladang itu. Ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan kita tanyakan seputar dari latar belakang keladang.com itu bagaimana. Baiklah, untuk Saudara Jelani bisa coba diterangkan paling tidak latar singkatnya lah, latar belakangnya untuk keladang itu bagaimana. Silakan. Oke, terima kasih Bang Horin. Ada di sini juga Nafi dan ada Reja, kawan-kawan komunitas. Jadi hari ini kebetulan kita launching ya Bang ya. Oke. Launching sekaligus hari pertama kita mengadakan take video. Mudah-mudahan ke depan lancar. Gitu ya. Jadi keladang ini latar belakangnya kenapa kita dirikan sebetulnya keresahan bersama sih Bang, gitu kan. Jadi mengingat pertama kemarin jumpa dengan Hanafi, Reja, Bang Horin dan ada dua teman kita lagi yang nggak bisa hadir karena alasan kerjaan. Balik kerjanya di ladang gitu kan, kerjanya di ladang ya mereka, jadi nggak bisa hadir, kita meluangkan waktu. Jadi keresahannya sama. Keresahannya apa? Kita resah, kita nggak ada kawan untuk diskusi. Nggak ada kawan untuk diskusi tentang pertanian, tentang peternakan, pokoknya yang berhubungan dengan keladang lah, itu nggak ada kawan diskusi. Jadi susah kita diskusi, kita sama orang tua aja yang kita diskusikan, kok nggak sawit karet gitu kan. Nah, jadi padahal pertanian itu luas dan pasarnya luar biasa Bang. Nah luar biasa artinya sayang gitu kan. Kalau misalnya kemarin pernah aku baca Bang. Jadi dari dosen IPB, jadi untuk petani yang tua itu masih mendominasi di dunia pertanian. Artinya anak muda hanya 1%. Hanya 1% di Indonesia yang mau bertani, dan itu masih banyak di lingkungan Jawa dan sekitarnya. Kalau untuk Sumatera Utara bisa dikatakan masih belum terlalu banyak gitu Bang. Tapi ternyata ada gitu kan. Buktinya kita nih sekarang. Nafi dengan pertanian buah-buahnya, Reza juga dengan kebun sayurnya, kemarin dia nanam timun, Bang Horin juga dengan kelapa sawitnya. Saya juga sendiri mungkin ada sedikit nanam porang gitu kan. Jadi kita bisa saling diskusi. Betul. Nah, jadi harapan kita ke depan anak-anak muda ini lebih maulah ke lahan. Jadi yang 1% itu harus kita tambah lagi persentasenya dari penelitian itu ke depan. Iya ya, memang itu jadi apa namanya harapan dari semua lah ya. Iya Bang. Semua lini umur memang kan di samping juga kita punya motivasi atau ketertarikan untuk berladang, juga kita harus membangkitkan semangat. Jadi saya mau bertanya kepada si Jelani selaku dari pendiri dari komunitas keladang ini. Selain dari anak-anak muda, kira-kira untuk cakupan yang lebih luas lagi, apa yang mau dituju selain dari anak muda gitu? Nah ini menarik Bang. Jadi kembali lagi dari keresahan. Komunitas ini kan didirikan dari keresahan. Keresahannya apa? Balik lagi Bang. Petani ini banyak yang mereka mengeluhkan, pertama masalah harga. Masalah harga, pengolahan tanah, masalah pupuk, segala macam. Dan jujur saya bukan anak pertanian Bang. Saya bukan anak pertanian, cuman saya punya banyak teman-teman yang paham di pertanian. Paham di masalah satu komoditas, misalnya timun. Ada yang paham di komoditas cabai, ada yang paham di masalah pertanahan. Saya gabungkan jadi satu. Jadi masalah di masyarakat itu sekarang masalah harga. Ke depan, keladang.com ini bisa mengatasi khususnya masalah harga dan masalah di dunia pertanian. Baik pupuk, tanah, komoditas apa yang mau ditanam, itu bisa diatasi. Jadi komunitas keladang.com ini berbagai latar belakang petani, khususnya petani yang masih muda. Jadi segmen kita adalah petani muda. Dan untuk yang tua, nanti ke depan misalnya ada di desa kita, dia nanam cabai nih. Selama ini cabai harganya murah. Kenapa? Karena ketengkulak gitu kan. Betul. Jadi dengan adanya keladang.com, kita mengadakan regenerasi atau perubahan yang baik di dunia pertanian. Kita akan bantu petani tadi yang cabai yang tadinya murah diambil tengkulak, kita bantu jualkan Bang. Kayak kemarin pernah kita diskusikan kan Bang, ke depan kita akan buat e-commerce ya Bang ya. Betul. E-commerce atau startup lah, sejenis perusahaan ke depan. Harapan kita keladang.com ini bukan hanya sebagai komunitas, tapi bisa menjadi alternatif petani untuk
membantu petani lah, alternatif untuk membantu petani menjualkan hasil dagangannya. Melalui apa? Media sosial. Sosial, betul. Instagram, Facebook, YouTube, atau aplikasi. Gimana ceritanya ke depan orang beli cabai itu nggak harus ke pajak lagi. Kalau kita di Rantau Perapat, Labuan Batu mungkin ke Blugur kan. Nah, gimana ceritanya orang beli cabai nanti hanya di rumah tidur rebahan klik cabai. Itu ya. Jadi keladang.com ini adalah aplikasinya. Nanti ada kurir kita yang langsung mengantarkan cabai langsung ke pembelinya. Oh, itu ide yang sangat bagus itu memang ya. Memang di kemudian hari itu juga pada dasarnya adalah manusia itu kan membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di samping karena ya selama ini kita kan melakukan secara cara yang konvensional. Betul. Ya kita itu pergi ke pasar dan mulai ya sekarang atau nanti di masa akan datang kita itu akan digampangkan dengan segala sesuatunya. Di industri 4.0 ya Bang ya. Industri 4.0. Oke. Jadi gitu Bang. Jadi kembali lagi ke program ya, mungkin kita juga nggak bisa tergantung dengan pemerintah. Contoh Navi ini udah lama nih Bang. Saya tahu dia bertani terong dulu sempat ya hits di Labuan Batu, sempat naik lah artinya pertanian dia dibuat teman-teman yang ada di Labuan Batu melalui Facebook. Tapi setelah itu nggak ada lagi tangkapan, artinya nggak ada respon lagi kan Naf. Nah jadi ini yang kita sayangkan, artinya kita nggak menyalahkan siapapun, tapi dia ini butuh support Bang. Butuh lingkungan seperti kita gitu kan. Butuh kawan-kawan, butuh anak muda untuk diskusi, mengekspor dirinya. Berarti memang benarlah sebenarnya kita menciptakan komunitas ini untuk menjaring jiwa-jiwa muda ini yang mungkin selama ini dia pemikirannya terpendam. Oke, benar-benar. Dan ada media diskusi. Kalau misalnya kita berkiblat lagi ya, kayak Ridwan Kamil sekarang dia mencetuskan program petani desa. Kalau nggak salah saya itu ribuan petani anak muda diterjunkan ke desa Bang. Oh gitu. Digaji, dikasih program, nanti dibuat apa nih pertanian di wilayah masing-masing. Nah itu kan suatu hal gebrakan yang luar biasa. Jadi saya rasa ini jadi momen kita. Walaupun Sumatera Utara belum mencetuskan itu, tapi melalui komunitas ini kita nanti akan sowan. Artinya kita kunjungan Bang nih. Iya ya. Komunitas ini nanti ke depan. Jadi bukan hanya komunitas kumpul-kumpul panen makan nggak. Oh gitu. Jadi nanti ke depan ada timeline atau schedule kita. Misalnya dalam sebulan itu 4 kali kunjungan. Pertama kunjungan kita misalnya ke desa, kita ambil aja contoh di desa Panihulu, daerah Ajamu dan sekitarnya. Kita akan bawa teman yang paham masalah tanah di sana apa cocoknya gitu misalnya. Misalnya di sana cocoknya tanam cabai atau timun atau nanas gitu kan. Kita bawa teman-teman komunitas misalnya Reja, Bang aku paham ini masalah timun. Oke Ja, ayo kita ke Bilahulu, di sana kayak cocok tanam timun. Nanti Reja di sana akan mengadakan penyuluhan Bang. Membina masyarakat sana gimana nanam cabai dan nanam timun dan segala macamnya. Dan keladang.com akan mengemas atau packaging timun tadi biar bisa dijual. Ide bagus juga itu memang benar. Jadi kita datang mengasih penyuluhan, memberi solusi. Artinya hulu hilir itu ada di keladang.com semua, Bang. Betul. Gitu. Gimana? Mungkin Hanafi, Reja mungkin sebagai tim di komunitas.com ya kan, mungkin kenapa bisa tertarik untuk bergabung. Jadi gini Bang. Gimana? Ini kan kita keladang.com ini anak-anak muda. Jadi prinsipnya misalnya teman saya mau bergabung lah kan, tertarik dengan keladang.com. Jadi siapa aja gitu orangnya yang bisa bergabung. Bagus juga ya. Ya, pastinya yang mau dan niat ya kan. Mau dan niat. Artinya selama ini kan kayak banyak anak muda mau dia bertani, cuman karena nggak ada nampaknya kawannya bertani ya kan. Nah mungkin dengan adanya kita ini, ternyata pertanian itu keren ya kan. Kayak kita lah sekarang. Dulu mungkin petani kerjanya nongkrong cuma di ladang di bawah pohon sawit atau rambong ya kan. Iya, nah kita nanti akan keren. Kita gimana nongkrong kita kok bisa di kopi shop ya kan, atau di pizza ada ya kan. Atau mungkin kayak tadi ya kan petani kita bisa sekarang apa ya, pedicure manicure. Kan keren ya kan. Jadi petani itu ya mungkin kulit kita sekarang lagi hits-hitsnya ya kan. Iya. Hitam manis kan keren ya kan. Jadi sekarang itu jangan diartikan secara sempit bahwa petani itu kita itu harus dekil gitu kan, juga harus megang gitu, megang cangkul enggak. Zaman sekarang itu misalnya gini juga. Saya kan istilahnya kita posting lah tentang keladang.com ini, kemajuan kita. Jadi ada kawan saya perempuan. Dia ngadu ke saya. Nap, aku mau gabung lah keladang.com, tapi kan nggak mungkin kan aku cewek, aku nyangkul. Jadi apa bisa itu Bang dia bergabung gitu? Bisa. Dan apa gitu yang peran dia gitu? Jadi intinya kan nanti kalau misalnya orang sudah bergabung dengan komunitas kita, dia apa ini yang menarik? Misalnya aku tertarik nanamnya, ini kan banyak ada joro, ada kangkung segala macam ya kan. Biasanya cewek kan nggak mau
ribet lah, nggak mau yang mau gampang aja. Misalnya nanam bunga ya kan. Nah, Iya, cewek ya kan, janda beslem apa janda bolong ya. Bolong. Jangan. Iya. Janda bolong ya kan. Nah, mungkin selama ini kan cewek-cewek nanam bunga di rumah tapi nggak ada nilai ekonomisnya ya kan? Iya. Gimana dia nanti nanam bunga di sekitar pekarangan rumahnya tapi bunganya ini punya nilai ekonomis. Nah, Nanti keladang.com yang akan bantu. Oke, Nah, mungkin bunga kertas selama ini di rumahnya cuman dia tengok nggak ada artinya, selama ini kita bantu gimana bunga itu bisa kita jual. Berarti keladang.com ini multi talenta ya bang, semua Betul. mau jadi bidang pertanian diurus gitu ya. Benar. Jadi balik lagi pertanyaan Nafi tadi, siapa bang yang bisa bergabung? Siapapun bisa bergabung yang punya kemauan dan keinginan untuk bertani gitu kan. Iya. Itu nah. ide yang bagus juga tuh ya. Bisa. Cocok ya. Pokoknya kita kayaknya nggak bisa budidaya bunga desa yang nggak bisa. Jadi saya mau bertanya lagi, menyambung pertanyaan dari si Jaya. Jadi syarat-syarat untuk bergabung ke dalam komunitas ini kira-kira bagaimana? Oh ya, pastinya nggak harus pakai kartu vaksin. Itu enggak ya. Jadi pokoknya di desa di ladang itu kita bebas masker ya kan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya syaratnya bang ya, Iya. syaratnya apa bergabung ya? Iya. Syaratnya yang pastinya kita harus kembali lagi saya bilang niatnya ada, Niat kemauan ada, ada, Kemauan juga. ya kemauan ada. Artinya jangan memikir selama ini kan banyak kita nggak menyebut komunitas atau organisasi lain. Selama ini kan organisasi atau komunitas yang mungkin kawan-kawan lihat di lingkungan kan hanya ngumpul terus ya kemana tanpa tujuan. Mungkin ada tujuan tapi hanya sebagian kecil. Nah kita di sini lebih ke bermanfaat bang. Oke, benar Komunitas ya. ini tujuan kita adalah kita bisa bermanfaat khususnya untuk masyarakat desa. Jadi benar-benar kita harus mendirikan masyarakat yang berdikari nanti ke depan bang. Maksudnya apa? Dengan adanya komunitas ini kita bisa kunjungan ke beberapa desa, memotivasi Oke. anak desa itu jangan lagi ke kota gitu. Jangan kan. berorientasi Betul. ke kota. Oke. Contoh, abang kuliah dulu kan, Iya. jauh bukan di Sumatera Utara. Iya. Reza juga begitu. Nafi juga mungkin sekarang masih sekolah, tapi dia malah berpikir untuk saya juga dulu kuliah di luar Sumatera, tapi kita kembali ke desa. Tujuannya apa? Ini loh di desa itu banyak lahan, banyak ladang yang bisa kita manfaatkan. Ngapain kita ke kota orang ya kan? Banyak potensi sebenarnya yang ada di daerah kita sendiri gitu. Oke, benar-benar. Jadi intinya kita syaratnya jangan gengsi. Oke. Ada mau, ada kemauan, ada keinginan dan tidak boleh gengsi. Khususnya pertanian ini. Pokoknya pertanian itu keren lah kita buat nanti ya kan bang. Iya, oke. Saya setuju ya. Jadi begitu teman-teman, untuk komunitas keladang ini sebenarnya tidak menutup tidak menutup bagi siapa saja yang ingin bergabung bersama kita di komunitas, terutama komunitas keladang.com ini kan. Jadi sebenarnya untuk persyaratan atau misalnya syarat-syarat untuk masuk itu ya hanya niat dan kemauan saja. Iya. Makanya harus kita munculkan sendiri niat untuk mengembangkan daerah. Betul. Nah, melalui keladang.com. Nah, jadi masih bisa pertanyaan nih? Boleh. Jadi kan orang kan pasti bingung nih di mana sekretariatan kita kan. benar Mungkin juga. dijelaskan lah dulu biar orang-orang pun tahu di mana tempat kita kan gitu. Oh, Oke, ya, bagus juga dah. Jadi komunitas ini kan nanti bingung kalau kawan-kawan misalnya mau tertarik nanti bisa hubungi kita atau komentar di bawah ini ya kan. Terus nanti ada juga kontak kita yang bisa dihubungi gitu kan. Jadi kalau misalnya mau hanya sebatas konsultasi, misalnya di ladangnya ada masalah gitu kan, tapi nggak mau bergabung dengan kami masih malu-malu macan gitu ya kan. Nggak masalah, tanya Serem dulu. juga malu-malu macan. Iya, nggak kucing macan ya. Masih terbuka peluang untuk menerima pertanyaan-pertanyaan siapapun yang mungkin kiranya belum bergabung gitu ya. Jadi kita sharing melalui media sosial pun bisa. Jadi sekretariat kita kalau misalnya mau lihat di mana sekretariat kami? Sekretariat kami ada di Muara Kasih Ibu, tepatnya di tempat adik kita Nafi di Kampung Dalam. Desa Kampung Dalam. Dusun Harapan. Itu lintas apa? Selangkitang ya? Selangkitang. Kabupaten Labuan Batu, perbatasan. Jadi di sini kebetulan dia sudah ada fasilitas juga, artinya bisa membantu kawan-kawan misalnya mau melihat tanaman jagung ada, sayur apa, banyak komoditas yang dia tanam di sini, keren. Itu Bang. Jadi sekretariatnya di situ Bang Reja. Oke. Siapa yang mau datang mungkin mau lihat langsung bisa langsung ke sini atau mau daftar. Bisa daftar nanti mungkin DM Instagram kita juga ada keladang keladang itu kemarin. Iya Bang ya. Nanti dibuat lah ya. Oke, nanti mungkin akan Ada deskripsi. disertakan di deskripsi. Oke. Pokoknya kalau mendaftar nggak pakai biaya lah bang. Nggak ada Bang. Nggak ada. Nggak pakai biaya, nggak harus bawa bibit. Oke.
Jadi saya juga mau bertanya nih, kira-kira untuk cakupan dari komunitas ini sejauh mana mungkin atau mungkin ya sasarannya bagaimana? Mantap nih pertanyaannya. Jadi artinya kalau kata Bung Karno, kita harus berani bermimpi setinggi langit. Bisa jatuh di antara bintang-bintang. Ya. Siap. Gitulah kira-kira ya kan. Iya. Jadi cakupannya untuk sementara kita kembali ke lingkungan kita dulu. Nah, artinya Bang Horing, Nafi, Reja punya lingkungan. Jadilah contoh yang baik di lingkungan. Kalau ada tetangga kita anak muda yang kita lihat dia mungkin selama ini masih rebahan atau mungkin masih malas-malasan, coba beri contoh gitu kan. Beri contoh ini loh. Saya Reja misalnya, saya tanam timun, ternyata dapat penghasilan dari tanam timun itu dia bisa membeli kereta misalnya kan. Motor atau apa rumah gitu kan. Nah, itu sebagai contoh karena di lapangan ini sekarang orang melihat apa yang sudah terbukti, Bang. Latah. Contohnya kita ambil aja. Besok jual gorengan si Nafi, pasti sebelahnya besok jual gorengan. Betul. Nah, jadi kita harus mencakup lingkungan dulu. Jadi lingkungan kita sudah tertarik dengan hasil apa yang kita buat. Nah, ke depan keladang.com ini target kita adalah nasional, Bang. Kalau bisa siap. Bagus sekali memang internasional. Wow. Dengan sistem e-commerce tadi. Kenapa nggak bisa ya kan? Ini adalah mimpi-mimpi para founder Tokopedia, Alibaba. Nah, dan e-commerce lainnya ya kan, Bang? Iya, Gojek. Betul. Kalau Gojek dia bisa ngeklik lalu jemput dan antar, kalau kita klik bertani dan bertanam. Siap. Keren ya? Keren. Yang bagus banget. Nah, mudah-mudahan Bang Horin dengan kemampuannya, Nafi dan teman-teman yang lainnya, Reja juga nanti dengan kemampuan masing-masing, kita harus sama-sama. Jadi kalau misalnya mau maju itu sendiri-sendiri nggak bisa, Bang. Betul. Gak bisa, memang Bang. nggak bisa kita berdiri sendiri. Memang itulah kita fungsinya makhluk sosial itu. Kita harus bangkit secara bersama-sama. Keren. Itu dia. Jadi kok maju sendiri-sendiri lama ya kan, Bang? Lama, betul. Apalagi di masa-masa sekarang ini kita lagi menggalakkan pertanian yang berorientasikan mungkin ya menuju internasional kan. Benar. Di bidang ekspor. Nah, itu kan tidak menutup kemungkinan seperti itu kita. Jadi yang bagus itu. Nah, itu juga keren tuh, Bang, bicara masalah ekspor kan. Jadi sekarang pasar pertanian itu luas, Bang. Luas banget. Dan kenapa kita milih pertanian? Kayak saya pernah baca artikel, Bang. Jadi artikel itu mengatakan bisnis atau usaha yang tidak mati di masa pandemi ini hanya pertanian dan peternakan. Itu yang nggak betul-betul bahkan menaik. Kementerian Pertanian kemarin mengatakan hampir 17-16%, saya nggak tahu itu. Pokoknya ada kenaikan yang signifikan untuk pertanian. Jadi ini adalah usaha yang menjanjikan untuk kita nanti mungkin jadi kakek dan nenek ya kan, masa-masa tua nanti. Pertanian dan peternakan itu adalah suatu bisnis yang menjanjikan, yang tidak akan bisa digantikan oleh teknologi. Mungkin kalau cangkul bisa diganti dengan jetor dan segala macam. Tapi kalau kayak manen memeriksa mana apa segala macam itu butuh tenaga manusia. Betul. Tapi kalau misalnya kita nggak mengecilkan teman-teman yang bekerja di perusahaan atau korporat atau instansi lainnya, itu bisa digantikan dengan sistem. Contoh sekarang kita bilang aja lah, marketing yang ada di lapangan sekarang udah bisa digantikan dengan aplikasi ya kan. Betul. Artinya akan banyak nanti pekerjaan-pekerjaan yang di-cut, Bang. Cuman kalau pertanian dan peternakan itu prospek yang luar biasa dan nggak akan mati. Bahkan nggak ada matinya ya. Karena manusia yang hidup itu butuh makan gitu ya gitu. Obat-obatan dari pertanian. Pertanian juga betul. Kesehatan. Lahan makin habis, Bang. Kayak di Jawa lah. Kita lihat lah di Jawa sana kan. Lahan makin habis di growth kan, jadi pemukiman. Masyarakat makin berkembang. Di Sumatera kita berlimpah luah lahan ya kan. Apalagi Labuan Batur atau Prapat ya. Satu rumah bisa rata-rata mungkin 1 hektar per orang ada lah ya. Tapi bingung nanam apa ya kan? Iya. Nah, karena itulah gunanya kita itu muncul sebagai komunitas keladang.com. Oke, mungkin dirasa untuk perkenalan singkat dari keladang.com ini sampai di sini. Ada mau ditambahkan dari kawan-kawan yang lain? Iya. Yang mau dipaparkan? Wah, izin tanya ya kan, Bang. Boleh ya. Kita kan keladang.com nih. Keladang.com ini kan perlu kerjasama juga. Keren. Jadi saya mau nanya, keladang.com ini mau kerjasama kemana aja gitu. Oke. Nah, ini bagus nih. Jadi komunitas ini nggak boleh jalan sendiri, Bang. Nafi kan. Jadi nggak boleh jalan sendiri. Artinya kalau kita jalan sendiri, ibaratnya kita nggak punya mentor. Nggak ada mentor kita percuma gitu kan. Jadi kita memang komunitas anak-anak muda
Nah, jiwa-jiwa muda ini positifnya banyak, negatifnya juga banyak karena kita menggebu-gebu akhirnya nggak ada yang mengkontrol. Nah, itu. Jadi ke depan harapan kita bisa bekerja sama dengan stakeholder. Oke. Nah, stakeholdernya misal dengan dinas pertanian. Pertanian. Atau mungkin dengan organisasi kepemudaan, ya kan? Oke, benar. Atau mungkin dengan pejabat-pejabat setempat yang ada hubungannya dengan pertanian. Jadi misalnya selama dinas pertanian memberikan program ke desa, tidak ada SDM-nya, dengan adanya keladang.com mereka nggak usah bingung nih, Nah, bisa meng-hire kita atau memberdayakan kita. Oke. Jadi dinas pertanian jangan ragu lagi misalnya mau nanam jagung di suatu wilayah, kenapa jagungnya nggak subur? Nah, ada Nafi yang paham tentang jagung. Benar-benar sekali. Ibu itu Kadis Pertanian, tolong Hanafi ini diberdayakan dengan keladang.com gitu kan. Nah, jangan lagi ada penyuluh pertanian yang dia cuma menjual bibit dan pupuk. Bingung ya kan apa? Iya, betul. Jadi gitu. Jadi selama ini kan kita lihat memang banyak program pertanian ya kan masuk ke desa, tapi setelah itu hilang, hulu hilirnya nggak diselesaikan. Betul. Nah, artinya kami siap bantu, nggak masalah ya kan. Iya. Jadi gitu. Jadi kerjasama dengan siapa bagus itu Ja. Jadi kita nanti silakan mungkin di YouTube ini nanti ada Pak Kadis atau Pak Wakil Bupati atau Gubernur siapapun yang berhubungan dengan pertanian kami siap bantu. Keladang.com ini kami siap membantu mensupport program-program yang berhubungan dengan pertanian gitu kan. Oke. Jadi selagi masih muda idealis itu masih tinggi. Betul. Belum memikirkan ini kan. Iya. Belum memikirkan duit ya kan. Walaupun kesana ujungnya. betul. Memang seperti itu ya. Karena jiwa muda ini memang ya pada akhirnya kan semua manusia itu kan pengen berorientasi pada profit. Iya. Tapi karena kita masih jiwa muda, ya mungkin idealisme untuk ke situ itu masih kecil. Betul. Idealisme jiwa muda itu adalah untuk membangun. Ya, betul itu dia. Iya. Kalau kata Raja Inal Siregar ya Bang ya, mantan gubernur Marsipature Hutanabe katanya ya kan. Iya, betul, Jadi betul, kita betul. baguskan kampung masing-masing melalui pertanian gitu kan. Betul. Gitu Ja. Cemana Ja? Kira-kira siapa Ja yang cocok kita ajak kerjasama? Kurasa cocoknya lebih cocok di dinas pertanian. Dinas pertanian ya. Dinas pertanian ya. Oke, nanti kita tag dinas pertanian. Bawa tunggu ya Pak ya. betul. Mudah-mudahan. Jadi kan ada pertanyaan lagi sih sebenarnya Pak. Kalau menurut saya kan jiwa muda Indonesia ini banyak gitu. Oke. Pasti ada rasa gengsi, malu ya kan. Karena bertani ini seakan-akan dijengkali direndahkan gitu ya kan. Profesi Jadi yang bagaimana agak sih rendah gitu ya. untuk mengajak kawan-kawan di luar sana jiwa muda untuk ikut keladang.com atau untuk bertani gitu kan. Enggak malu lah bertani. Nggak malu gitu. Padahal kalau dilihat bertani ini mendapatkan sumber pendapatan yang lebih banyak daripada kerja di Betul. kantoran. Nah, jadi bagaimana sih keladang.com ini untuk mengajak jiwa muda ini tidak malu gitu Benar. untuk bermain bertani. Oke, itu pertanyaan saya. Oke. Jadi mantap nih. Ini pertanyaan yang keren. Selama ini stigma masyarakat itu adalah orang yang kerja itu masuk jam 7 pulang jam 5 sore, pakai sepatu, pakai dasi, pakai kemeja. Betul. Gimana petani? Kita pakai sepatu boot, pakai baju kaos, kadang pakai celana nggak jelas-jelas ya kan. Nah, berangkat suka-suka ya kan. Iya. Tapi penghasilannya per hari ada yang misalnya ini ya. Tadi Nafi cerita ya kan, ini kangkung. Seikatnya berapa Kak? 2000 Bang. 2000. Bisa berapa ikat sehari? 100 dapat? Dapat Bang. Berarti 200.000. 200.000 sehari. Kita bilang aja berarti sebulan. Berarti 30 kali 200 berapa Bang? 6 juta. 6 juta. Nah, orang akan lebih tertarik anaknya gaji di kantor 3 juta sebulan daripada seorang petani yang gajinya 200.000 sehari. Nah, itu Padahal image nggak ada itu. ikatan dinas ya Bang. Iya. Padahal kerjanya capek nih tidurnya di kantor ya kan. Nah, kalau kerja di kantor dia kan datang tahu lah ya kan. Artinya bukan kita kawan-kawan yang kerja di kantor, enggak, artinya ini stigma yang harus kita rubah. Kalaupun kalian dikerja di kantor, baguslah kerja secara profesional lah, jangan korupsi waktu, jangan apa segala macam, itu bagus. Artinya kalau semua jadi petani pun kami bingung, nggak ada yang beli nanti. Jangan semua jadi petani ya kan. Tetaplah hanya bekerja, biar kalian nanti butuh produk-produk kami yang supply gitu kan. betul, Nah ceritanya gimana mengubah stigma tadi? Saya bilang tadi jadi kita beri contoh. Contohnya seperti ini, jangan lagi petani itu identik dengan cangkul. Jangan lagi petani itu identik dengan bau dan pengetahuan yang kurang gitu kan. Iya. Petani itu harus cerdas. Contoh sekarang kita petani itu kita buat YouTube-nya, media sosial, segala betul. webnya segala macam, dan kita akan update ke e-commerce dan segala macam. Artinya kita mengikuti perkembangan zaman.
Jadi nggak melulu pertanian itu hal-hal yang negatif, pendapatannya orang-orang yang menengah ke bawah gitu kan. Tapi ini petani adalah menengah ke atas. Contoh Singapura dan Thailand abang bilang tadi ya bang ya. Di sana sudah luar biasa kan bang, luar biasa perkembangan pertanian menggunakan teknologi. Jadi gimana ceritanya orang tidak malu lagi ya dengan adanya komunitas keladang.com ini. Contoh Nafi, Reja, Bang Horin, kita semua sudah dapat penghasilan dari pertanian. Misalnya Reja dari pertanian dia sudah bisa beli motor besar, dia bisa membangun rumah, abang ini bisa beli lahan, saya juga begitu, bisa beli anak orang ya kan. Maksudnya nikah ya kan bang. Iya. Jadi orang bingung ya kan, apanya kerja kawan ini yang nggak ada kerja tiap hari. Nanti dikira ngepet ya kan? Iya. Kan ada kata-katanya aja, bekerjalah sampai orang mengira kau ngepet. Itu Dilihat dari keluar rumah pakai baju biasa. Pakai baju biasa. Rupanya ada lahan banyak di orang. Ada lahannya di orang. tahu dompet ini rupanya tebal kan. Benar. Jadi kan gengsi ini karena dia melihat selama ini petani itu pendapatan tak seberapa. Berapa ya kan kucel. Iya kucel. Kenapa kayak gitu? Karena nggak upgrade. Ya kita bilang lah, kita nggak usah jauh-jauh lah. Ibaratnya orang sekitar kita atau keluarga kita yang sudah bertani lah kan. Jadi artinya mereka hanya itu aja taunya. Contohnya sawit gitu kan. Kalau kita compare lah misalnya sawit 1 hektar dengan jeruk 1 hektar ya kan. 1 hektar bisa menghasilkan sawit misalnya 1 tahun misalnya 72 dapat ya bang ya? Abang lah sebagai dapat ya 72. Nah dengan jeruk tadi berapa? Hampir 500-200 jutaan ya? 200 jutaan dalam 1 tahun kan. Artinya inilah yang harus kita inovasikan ya kan bang. Jadi selama ini orang stigmanya kan ya kalau sawit udah sawitnya nggak diurus, lahan cuma 1 hektar, anak 10, ada yang kuliah, ada yang pengangguran, Kena ninja pula. udah lengkap ya kan. Jadi gimana petani itu nggak hancur ya kan? Tapi coba di manajemen dengan 1 hektar, 1 hektar tadi dibagi 2, setengah hektar nanam jeruk, setengah hektar nanam ini. Kangkung, Jadi ya. disetting dia aja. Kita mau panen misalnya, aku mau gaji 10 hari, ada kangkungnya kan, nggak betul. nyampe tiap hari. Aku mau panen 3 bulan, ada pepaya segala macam. Betul. Jadi kita bisa gajian, mau gajian per hari pun ada ya kan? Ada. Mau gajian per mingguan ada. Iya kan? Apalagi mau gajian per bulan. Betul. Oh. Enak. Jadi kalau petani itu pokoknya kita yang menyeting penghasilan. Iya, betul. Kita setting hasil. Nah, jadi gimana caranya untuk orang tidak malu? Kita harus memberi contoh. Betul Itu aja dulu. sekali. Jangan pulang nanti, ayo ikut ke ladang kau pokoknya petani kau, jangan ya kan. Jadi beri contoh yang baik, beri pengalaman yang baik buat kawan-kawan kita. Gitu aja. Oke. Oke. Ini Nafi, ada lagi dah? Cukup lah bang. Udah Sep. Sip. Sep. Ini dia. Itu ya jawaban Pak, singkat, padat dan Sep. jelas. Sep sudah mewakili pertanyaan pada teman-teman kita yang di luar sana. Atau mungkin ada yang mau nanya ya kan, nanti bisa komen-komen ya kan bang. Mungkin pada teman-teman kita dari channel keladang.com, apabila ada pertanyaan mungkin yang berganjal di dalam hatinya, bisa nanti tanyakan kepada kita melalui sosmed kita atau juga bisa dituliskan di komentar di bawah. Betul. Gitu ya. Jadi intinya keladang.com ini kembali kita dirikan, kita punya visi dan misi yang jelas. Oke. Kita bukan hanya sebatas kumpul-kumpul para petani muda, menikmati hasil panen, memperkaya diri sendiri, enggak. Jadi kita punya ilmu, saya punya ilmu di bidang misalnya saya tanam porang, saya punya petanam porang, saya akan bagi ilmu tentang porang. Bang Horin tentang sawit, dia akan belajar tentang mengasih tahu tentang sawit. Betul. Dan Timun Reja misalnya akan membagi ilmu tentang timunnya, dan dia tentang jagung, ya kan dia berbagi tentang jagungnya. Jadi sehingga akhirnya ilmu kita bisa menyebar kemana-mana, betul punya sekali. manfaat sebanyak-banyaknya, ada kegiatan plus kita dapat income. Jadi mungkin kalau gak ada lagi pertanyaan, Bang Horin terima kasih sudah join dengan keladang.com. Reja juga, Nafi juga, dan kawan lagi Untung dan Udin yang belum datang. Kita ada sekitar 6 orang ya masih bergabung, dan rata-rata sudah punya basic pertanian walaupun nggak semahir, artinya kita bukan mengajari, bukan menggurui, kita sama-sama belajar dan berdiskusi di keladang.com ini kan. Jadi tepat hari ini pukul 13.00 atau jam 1 siang tanggal 31 Agustus 2021 di Muara Kasih Ibu di Kampung Dalam. Jadi kita resmikan komunitas keladang.com. Jadi siapapun teman-teman yang mau bergabung, yang mau berdiskusi dan mau belajar bersama-sama, ayo gabung dengan komunitas kami. Kami sangat open, kami sangat open dan tidak ada syarat tertentu, tidak ada batasan umur. Siapapun yang mau bergabung di sini, kami akan dengan senang hati menyambutnya. Oke? Gitu ya. Mungkin itu aja Bang Horin. Terima kasih. Nanti untuk video-video kita selanjutnya akan kita post. Kita akan liput teman-teman yang punya
komunitas pertanian unik. Jadi kawan-kawan silakan yang belum subscribe nanti bisa subscribe di YouTube ini, Betul. komen dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kita mari menyebarkan manfaat sebanyak-banyaknya Betul melalui pertanian, ya kan Betul Bang? sekali. Oke. Jadi bukan hanya sampai sini, saksikan terus video-video kita ke depan. Mungkin nanti akan ada teman-teman kita anak muda yang bertani, mungkin bertani pisang atau bertani buah-buahan, peternak segala macam. Kita akan liput. Oke. Dan kita akan terus memberi motivasi dan pencerahan dan pemberdayaan untuk masyarakat. Oke. Itu aja, Bang. Oke, dia rasa cukup sekian dari kami. Saksikan terus video-video kami berikutnya di keladang.com. Oke, terima kasih.